Shalom bagi kita semua. Shalom bagi kita semua. Puji Tuhan, besar kasih Tuhan di dalam hidup kita. Terbukti kita ada sampai hari ini, sampai detik ini, itu semua karena kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, saya harap hari ini kita fokus, karena firman Tuhan yang saya sampaikan tidak lama. Jadi kita semua boleh fokus, amin. Haleluya. Saat ini kita mau belajar firman Tuhan. 3 kunci orang percaya menghadapi badai hidup. 3 kunci orang percaya menghadapi badai hidup. Ya, hanya 3 poin yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, kalau minggu lalu kita belajar tentang bertumbuh dalam Kristus, bagaimana kita bisa bertumbuh dalam Kristus, bagaimana agar karakter kita diubahkan. Tapi pagi ini kita belajar bagaimana sebagai orang percaya kita boleh kuat menghadapi badai hidup. Haleluya. Semua kita tidak lepas dari yang namanya badai hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, masalah hidup. Amin. Haleluya. Kita mau belajar bagaimana sebagai orang percaya kita boleh kuat menghadapi badai hidup. Beriman kepada Kristus bukan berarti kita bebas dari yang namanya masalah hidup, dari yang namanya pergumulan hidup, dari yang namanya tantangan hidup. Pagi ini ada 3 kunci orang percaya dalam menghadapi badai hidup. Yang pertama, bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa. Kita buka Alkitab kita, Roma 12 ayat 12. Boleh ditampilkannya? Kita boleh sama-sama membacakannya. Yang pertama, bagaimana sebagai orang percaya kita boleh kuat menghadapi badai hidup. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bertekun dalam doa. Roma 12 ayat 12. Sama-sama kita boleh bacakan. 1, 2 ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Iya, itu yang pertama. Jadi ada 2 lagi. Jadi gak lama-lama ya kan. Yang pertama, kunci orang percaya menghadapi badai hidup. Yang pertama, bertekun dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Semua kita jemaat Tuhan pemazmur di sini semuanya pasti tahu berdoa ya. Amin. Amin. Iya. Semua kita jemaat Tuhan di pemazmur ini pasti semua kita tahu berdoa. Dengan berdoa kita dapat memberi. Dengan berdoa dapat memberi kita kekuatan yang baru. Dengan berdoa dapat memberi kita kekuatan yang baru untuk menghadapi badai hidup. Kita tahu doa cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana kita untuk menyampaikan rasa syukur kita, permohonan kita, doa-doa kita, pengagungan kita, melalui kita berdoa kepadanya. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Kita buka Alkitab kita. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Kita boleh sama-sama membacanya. Semuanya sudah menemukannya? Haleluya. Amin. 1, 2, 3 ya. Janganlah hendaknya aku
Damai. Selanjutnya, Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. iya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Dan dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, tadi yang pertama bertekun dalam doa, dan diminta kita sebagai jemaat Tuhan tidak khawatir tentang apapun juga, tapi apapun yang menjadi pergumulan kita boleh nyatakan kepada Allah dalam doa kita, dalam permohonan kita penuh dengan ucapan syukur. Jemaat Tuhan badai hidup, jemaat Tuhan badai hidup apa yang kita alami saat ini? Iya, pastilah kita semuanya di sini punya pergumulan hidup, ya kan? Ada yang bergumul untuk perekonomian, pekerjaan, pelayanan, kesehatan, keluarga. Ada yang bergumul buat suami, istri, anak-anak, masa depan, yang sekolah bergumul untuk studi, yang muda-mudi bergumul buat jodoh. Iya, apapun itu, mari kita tetap bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa, berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Amin. Haleluya. Nah, kita mau belajar poin yang kedua. Poin yang kedua, bagaimana orang percaya menghadapi badai hidup. Yang kedua, tetap tenang dan percaya padanya. Yang pertama tadi, apapun jadi pergumulan kita mau tetap bertekun di dalam doa. Kita bawa semua apapun pergumulan kita di dalam doa dengan ucapan syukur. Yang kedua, tetap tenang dan percaya kepadanya. Tetap tenang dan percaya padanya. Masalah dan pergumulan hidup seringkali membuat kita panik dan bingung. Firman Tuhan yang jadi pegangan dalam hidup kita saat ini, kita buka Alkitab kita, Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Kita boleh sama-sama membacakannya. 1, 2, ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam yang akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya tetap kekuatanmu, tetapi kamu menunda. Iya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Iya, tetap tenang dan percaya kepadanya. Kalau kita baca di kitab Mazmur, dikatakan di sana, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Tetap percaya kepada Yesus, tetap tenang, kuasai diri, ingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Dia selalu menyertai kita dalam situasi hidup kita. Kalau kita baca dalam 1 Petrus 4 ayat 7, dikatakan di sana, hidup orang Kristen itu kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa.
Itu poin yang kedua yang menjadi perlindungan kita agar kita sebagai orang percaya dalam menghadapi badai hidup tetap tenang dan percaya kepadanya. Walaupun kadang pergumulan kita pasti membuat kita pusing, dating seperti itu. Tapi firman Tuhan yang mengatakan yang boleh menguatkan saya secara pribadi dan menguatkan kita sebagai jemaat Tuhan tetap tenang dan percaya kepadanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah, poin yang ketiga, kunci orang percaya dalam menghadapi badai hidup miliki iman, pengharapan, dan kasih. Miliki iman, pengharapan, dan kasih. Badai kehidupan tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Paulus menulis, siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Kita buka Roma 8 ayat 35 dan 37. Semuanya sudah menemukannya, amin. Roma 8 ayat 35 dan 37. Oke, kita boleh sama-sama membacakannya. 1, 2, ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang dan Dia yang mengasihi kita. iya, ayat 37 tadi. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Iya. Poin yang ketiga, kunci orang percaya dalam menghadapi badai hidup miliki iman, pengharapan, dan kasih. Dia yang telah mengasihi kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Jemaat Tuhan, walaupun badai hidup silih berganti, kita tidak boleh kehilangan iman, pengharapan, dan kasih. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Iman menjadi dasar bagi keselamatan dan kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Mari tetap memiliki iman di dalam Yesus. Itu tadi tentang imannya, karena katakan harus memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Pengharapan memberikan kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Ketika kita menaruh pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari jemaat Tuhan, mari kita tetap memiliki pengharapan di dalam Yesus. Karena begitu besar kasih-Nya dalam hidup kita. Amin. Iya, bicara tentang kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih mengajarkan kita untuk mengutamakan hubungan dengan Tuhan dan sesama. Kasih Yesus jadi teladan di dalam hidup kita. Kasih Yesus jadi teladan dalam hidup kita. Kita tahu Yesus itu bagaimana kepribadiannya. Dia sabar, dia murah hati, dia lemah lembut, tidak sombong. Iya, kita mau belajar dari kasih Yesus dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan bagi kita tidak
kasih setianya kekal selama-lamanya. Iya, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kita boleh baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Saya akan bacakan di sana. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Mari tetap memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Badai apapun yang kita hadapi, mari kita tetap lakukan yang tiga ini: bertekun dalam doa, tetap tenang dan percaya kepadanya, miliki iman, pengharapan, dan kasih. Kita pasti bisa melewati badai hidup. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita ingat pesan firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita boleh kuat menghadapi badai hidup? Bertekun dalam doa. Apapun yang jadi pergumulan kita, apapun itu rencana-rencana kita, apapun jadi program-program kita, apapun yang menjadi tantangan hidup, pergumulan hidup kita, semuanya kita bawa dalam doa dengan penuh ucapan syukur dan tetap tenang. Tetap tenang dan percaya akan kasih Yesus yang begitu sempurna di dalam hidup kita. Dan mari jemaat Tuhan, kita miliki iman, pengharapan, dan kasih. Kita pasti bisa melewati badai hidup. Haleluya, kita berdoa.